Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini Domba Bagus menjawab pertanyaan dari Pak Suroto ini, teman-teman. Nggak tahu Pak Suroto itu dari mana. Nanti kita WA dulu. Nah, itu pertanyaan gini, teman-teman. Ini bisnis doorper ini seperti apa sih? Apa yang punya pertama itu untung, terus nanti semakin ke bawah tidak menguntungkan. Dan saat ini masih tepat nggak untuk beternak doorper ini, teman-teman? Kita langsung ketemu narasumber kondang ini, teman-teman. Nah, ini lu. Mas Ferry, halo. Gimana ketemu kabarnya? lagi. Kabarnya alhamdulillah ini sangat baik sekali dan tambah sakti. Ini ada yang tanya ini, Mas Ada Ferry, apa lagi? Pak Suroto tanya ini. Dari mana Pak Tapi Suroto? nggak tahu sudah komen apa belum. Oh. Ya, di video kemarin tuh? Iya, dia Doorper. video kemarin tuh loh. Oh. Nah, itu pertanyaannya apa? Ini domba ini jangan-jangan apa kayak burung kayak gitu yang beternak pertama itu dia yang untung kayak gitu, Mas Ferry. Kalau untuk domba sendiri sebenarnya ya, kita itu misalnya harga mahal. Kalau yang impor ini loh ya, ini yang kan impor. Berdasarkan harganya sendiri sudah mahal. Bukan karena seperti burung atau gelombang cinta yang masuk ke nilai seni. Jadi yang kita ambil di domba doorper ini adalah bibitannya. Bibitannya pencetak anakannya. Pencetak bibit unggul itu loh. Bener. Tadi misalnya kayak burung-burung kemarin kan kicau, itu kan yang kita hanya mendengarkan saja terus melihat, jadi kesenangan yang mereka ambil. Misalnya burung itu, bunga juga seperti itu. Tapi kalau doorper ini kita minimal orang yang nggak seneng juga bisa merasakan dagingnya. Itu harus dijaluk rokok. Ayo. Maksudnya gimana itu? Dalam artian gini, orang yang tidak beli domba atau nggak suka domba, tapi kan dia tetap suka dagingnya. Nah, dalam artian walaupun harganya ini sudah mahal, tapi karena apa? Belanjanya tadi loh. Belanjanya kita kan di Australia. Bukan karena kita kontes-kontes ya ini ya. Yang bikin mahal adalah harganya. Setelah itu untuk bibitannya kita juga menghitung, Mas Danang. Dalam artian ketika mereka bisa meringkas operasional dari 12 bulan mendapatkan bobot 30 kilo menjadi 4 bulan. Itu kan sudah hemat selama 8 bulan, Mas Danang. Sudah hemat selama 8 bulan. Nah, sedangkan waktu ini kita nggak bisa beli gitu loh. Jadi fokusnya kita ke bibitnya yang mereka cetak gitu. Jadi dari F1-nya, dari keturunan full blood doorpernya itu. Jadi sudah mahal dari sononya ya. Yang mahal dari sononya lah. Kemungkinan nanti yang bikin murah adalah bukan karena tren, tapi karena populasinya sudah banyak. Terus kita sudah bisa memangkas yang dulunya impor jadi tidak impor, tidak ada izin-izinan, tidak ada visa, tidak ada paspor. Nah, yang murah-murah itu adalah kebanyakan keturunan yang Indonesia. Karena mosok kita dewe podo-podo wong Indonesia nih, Mas Danang ya. Kita tetap jual harga mahal kan gitu. Tapi itu, Mas Ferry, kualitasnya antara domba yang lahir di Indonesia sama domba yang langsung dari Australia ini gimana? Alhamdulillah tetap lebih bagus yang ada di Indonesia. Lah apa kuwi? Karena satu, di sana kan sistemnya umbaran. Itu kan kita nggak tahu diobat cacing apa enggak, kita nggak tahu. Kalau di sini, kalau sistem kandang seperti ini kan kita ada obat cacing secara berkala. Selain itu, pakannya orang Indonesia itu juga sudah komplit loh, Mas Danang. Pakan komplit, udah bagus, ada konsentrat, ada serat seperti ini. Ya toh? Kita itu hanya kalah satu, genetik saja. Kalah genetik. Kalau pakan kita paling Indonesia paling kreatif kalau masalah pakan. Ada yang pakai ampas tahu, ada yang pakai kleci, ada yang pakai kangkung kering, ada yang pakai dedak, bekatul, banyak sekali. Durung roti kepiur itu.
Premik juga macam-macam loh, premik. Premik juga. Iya, macam-macam. Kono pakai premik gak di Enggak ning kono wis kon ngusungi langsung teko gunung kok. Jadi cacai kon nganu dhewe gitu. Ini teman-teman, jantan-jantannya jumbo-jumbo kayak gini loh ini. Oke, nah mantap sekali. Apalagi itu Mas Ferry, tapi yang saya amati kan dari dulu loh. Awal-awal saya nge-YouTube itu banyak, Mas, domba kok mahal-mahal. Benar sekali. Tapi buktinya sampai sekarang masih bertahan juga loh, harganya. Bukan ya? Sampai sekarang, sampai nanti ini masih sangat bertahan. Karena kenapa? Kita lihat saja, ketika orang podo-podo dikai gratis ya. Lokal mbek dorper apa nggak milih dorper ya? Agak malah milih dua-dua deh dikawin gila itu. Pokoknya dikei milih loro-loro ya. Yang jelas kita secara face to face ya. Kita lihat sendiri dombanya seperti ini. Nah, contohnya juga ya, kita yang sudah lama domba impor seperti cross texel. Ini dulu walaupun bantuan dari pemerintah. Ya. Disuruh milih lah. Misalnya lokal apa cross texel, tetap milih cross texel ketika harganya sama. Harganya sama ya. Itu loh. Tapi ketika harganya sama. Ya itu apa itu Mas Ferry? Kok burungnya besar kenapa? Oh itu sakit itu. Oh sakit. Namanya itu? Sakit hidrokel, itu juga full blood. Itu yang Indonesia? Iya, Claire Indonesia. Oh, kenapa itu Mas Ferry? Biasanya kalau hidrokel seperti ini, dulunya di peternak sebelumnya pakai comboran air. Oh. Jadi kopiok-kopiok wetenge terus akhirnya selaput yang membatasi antara endoks dan perut itu jebol. Oke. Kembali lagi ke topik Mas Ferry. Benar. Gimana ini tekselnya tadi? Nah, jadi misalnya ini kan teksel sudah produk yang lama. Produk dari tahun 80-an ya. Zamannya Pak Harto. Sekarang di rata-rata paling di harga 2,5 sampai 3 juta. Ya toh. Itu tapi kan butuh waktu 24 tahun. 24 tahun. Muncul ya. Lebih 80 neng 2000 wis 20 tahun. Lebih 40 tahun tuh. 44 tahun loh. 44 tahun baru turun harga. Jadi ini masuk pertama kali berapa ini? Ini tahun 2015-an paling ya. 15-an ya. Belum, tapi 2015 itu belum booming. Belum booming ya? Boomingnya anggapnya masuk 2015 tambah 45 tahun 2060 baru bisa seharga ini ya. Ya tapi kita 2045 udah Indonesia Mas Ferry loh. Udah Mas Ferry tadi ya. Ferry Mas itu. Tapi nanti juga harganya kayaknya lebih mahal lagi nih teman-teman. Kena PPN. Sebenarnya gini teman-teman. Enggak, janganlah. Ini pertambahan bobot aja, jangan pertambahan nilai. Ya, pertambahan bobot aja ya. Kalau saran saya untuk pemerintah Indonesia, kalau yang masalah perut ini jangan dipajeki lah. Jangan dipajeki ya. Kan kita kan bareng-bareng. Dan nanti dipajeki teman-teman nggak bisa mengurusi perut, malah pajaknya jalan, orangnya nggak jalan. Nah, malah kurus-kurus hancur aja teman-teman. Nah, ini juga betina-betinanya teman-teman. Tapi saat ini masih layak nggak peternak pemula ini memilih dorper untuk beternak? Memilih dorper saya rasa masih layak, dalam artian bukan masalah harga ya Mas ya. Saya tetap tekankan di masalah kualitas daripada anak. Dalam artian gini, kita ini kan produk-produk manusia yang pengen cepat badi, cepat lemu, cepat iki, cepat kabeh ben cepet ini biar cepat lunas utang. Cepat duit-duit ini itu. Kabeh cepat. Lah, ini sangat cocok dengan Indonesia yang suka cepat-cepat. Dalam artian kenapa kok suka cepat-cepat? Satu, masa bunting itu kita tidak bisa menyiasati. Tapi masa kawin kita bisa menyiasati. Misal kalau dulunya bunting itu harus lepas sapih dulu sampai 3 bulan. Ternyata setelah ada ilmu masuk 1,5 bulan domba sudah bisa bunting lagi dan layak untuk bunting. Yang berikutnya adalah anakan. Anakan yang tumbuh cepat bisa mencapai bobot 30 kilo di usia 3 sampai 4 bulan. Dengan pakan yang sama. Dengan pakan yang sama. Sama seperti ini. Jadi teksel ini makannya sama, yang dorper ini makannya juga sama. Tapi pertumbuhannya bisa lebih cepat. Sama itu maksudnya sama jenisnya, sama banyaknya atau gimana? Nutrisinya sama. Nutrisinya sama. Kalau secara volume, ini kan mengikuti berat badan. Berat badannya ya. Oh, jadi pakannya dia mungkin lebih banyak. Kalau di awal lebih sama kalau di awal. Oh, kalau sama. Bobotnya semakin naik kan semakin bertambah. Oh, kayak gitu. Terus waktunya juga lebih cepat. Akhirnya untuk disembelih ini kita dapat kualitas domba yang
super, dalam artian kualitas dagingnya kita dapat yang lem, nutrisinya tertinggi, dalam waktu yang sangat cepat, terus juga sangat tahan dengan penyakit. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang penyakit kan variasi banyak sekali. Nah, katanya ada PMK juga. Ada PMK juga ada. Tapi domba aman ya? Alhamdulillah aman Mas Danang. Alhamdulillah aman. Yang penting kita tetap terapkan satu, makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima itu biasanya premik. Oh, tak kira 5 miliar. Ya biasanya premiknya. Terus kemudian kita juga melakukan sterilisasi kandang, memisahkan barang yang baru datang dan yang sudah lama. Oh, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ini harga berapa sih Mas Heri kalau jantan kayak gini? Jantan ini toh? Jantan ini kita hargai dengan harga 32 juta. 32 juta saja. 32 juta, nanti teman-teman bisa milih. Ini beberapa sudah ada yang dipilih, nanti tinggal kami pisahkan. Oh, kalau betina itu? Betinanya harganya cuma 30 juta Mas Danang. Betina cuma 30 juta. 30 juta. Kalau lebih murah dari jantan kenapa Mas Heri? Karena betina ini kan kita memang beli yang lebih banyak. Kita juga dapat potongan harga dari sana, di luar biaya transport dan lain-lain ya. Ini karena potongan harga karena pembelian banyak, makanya kami salurkan kepada masyarakat itu juga harganya lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Kita dapat fasilitas, kita bagi-bagilah. Balik lagi ke masalah perut, kita jangan saling sikut-sikutan. Oh, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan harganya di 32, yang itu 30 juta. Oh. Nah, lek sepasang lebih murah lagi Mas Danang. Ada yang lebih murah lagi? Ada, kalau sepasang hanya kita hargai dengan 30 juta. Kalau sepasang cuma 30 juta. Kali 2. Oh, kali 2. Iya dong. Tak kira dapat 15 juta. 30 juta. Bensin sih teman-teman, kali 2. Kali 2. 60 juta sudah dapat. Sudah dapat, jadi jantan harga betina. Iya. Nah, itu yang mau saya tanyakan Mas Heri. Kan ketika dengan modal 60 juta tadi. Benar. Ketakutan pemirsa domba bagus ini. Wah, nanti kalau harganya turun kayak harga cross texel kayak gitu misalkan. Benar. Nah, ini paling masih menguntungkan ini kalau di harga berapa nanti anakannya Mas Heri? Anakan paling untung adalah lepas sape di harga 4 jutaan. Lepas sape 4 juta masih untung? Masih sangat untung. Gimana itu caranya dari 60 juta? Contoh ya toh. Kita kan dengan cross texel ini namanya nanti cross dorper. Nah, sesama cross, ini dia tidak mungkin tabrakan harga. Yang satu itu. Rata-rata dilepas sape, cross texel ini kan aku di 20 sampai 25. Harganya adalah 90.000 per kilo rata-rata. Aku di 2.250.000. Nah, ini yang cross texel. Nah, di atasnya yang mau bisa mencetak cross, ini kan berarti lebih mahal. Gitu. Dengan catatan apa? Mereka mempunyai genetik dan fenotip yang lebih bagus. Dalam artian, kalau fenotip enggak ya, selera ya, karena bentuk genetiknya. Dalam artian membentuk dagingnya lebih cepat itu tadi. Bobotnya bisa di 30 sampai 35. 35. Nah, 4 juta ini operasionalnya sama Mas Danang. 4 juta itu operasionalnya sama. Rata-rata ketika full blood ini nyetak dengan cross texel kan jadi F1. Itu biaya sampai beranak itu 1 juta biaya operasional. Biaya operasionalnya. Sedangkan sampai lepas sape harganya 4 juta. Maka ketemu profit atau margin 3 juta. 3 juta. Oh, itu kalau dorper sama ini. Sama cross texel saja. Harganya seperti itu. Kalau dorper dengan dorper? Dorper dengan dorper ya di 6 jutaan cukup lah. Atau bahkan 4 juta tadi juga tetap untung. Untung ya? Contoh kita punya peranakan yang pertama ini kan kita nggak mungkin langsung harganya 4 juta. Karena kita juga melihat pasar yang di luar harga yang beredar itu berapa. Peminat kita bisa mengikuti juga banyak ya. Rata-rata misalnya di 10 juta Mas Danang. Rata-rata 10 juta otomatis 2 sampai 3 kali beranak itu sudah BEP. Atau kisaran di 1,5 sampai 2 tahun. Itu sudah BEP. Sudah BEP ya. Uang kita udah balik semua. Akhirnya kan nol. Pabriknya nol. Pabriknya nol nilainya. Lah, karena sudah BEP kita mau harga 6 juta loh, keuntungannya hanya
berbanding dengan operasional saja. Operasional pakannya tadi. Operasional pakannya tadi. Misalkan pakannya habisnya 1 juta. 1 juta. Untungnya 5 juta. Untungnya 5 juta gitu loh. Buset, 5 juta kali 1000 ekor. 5 juta 5 miliar Mas. Wih, 5 miliar. 4 sehat 5 miliar tercapai ya. Iya, 8 bulan sekali dapat 5 miliar. 8 bulan sekali dapat 4 sehat 5 miliar teman-teman. Benar sekali. Cuma dengan beternak 1000 ekor. 1000 ekor domba teman-teman. Nah, intinya kalau untuk memulai saat ini waktu yang sangat tepat Mas ya. Masih tepat ya? Sebenarnya semua waktu itu tepat. Mulai saat ini harga tinggi, anak juga masih tinggi. Mulai nanti harga rendah, anak juga harga rendah. Yang penting satu, kalau bagi saya, harga itu tidak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Intinya terjangkau sama tidak itu. Kalau kita tidak bisa menjangkau ya kita kemarin fasilitasi dengan door per 35 juta. Itu udah dapat 1 jantan 2 ekor cross texel. Dengan harga 35 juta. 35 juta dapat jantannya milih. Jantan ini terus dengan betina yang siap kawin saja nanti biar betinanya Mas Ferry. Ini yang jalan ini. Oh, yang jalan kayak gini. Yang jalan ini lah, ini jalan-jalan ini kan siap kawin. Jadi nanti biar mereka dapat peranakan yang banyak. Gitu loh. Jadi nanti keluarnya F1. Keluarnya F1. F1 sudah bagus juga ya. F1 yang ada di sana itu. Nah, itu yang di sana itu teman-teman. Di sana itu lepas HW kita pisah di sana. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi kapanpun tepat asalkan teman-teman itu berani memulai gitu. Bener, ya. Bener, yang penting berani memulai. Kalau kita berencana oke lah, berencana terus nggak apa-apa. Tapi kan rencana itu akan menjadi angan-angan ketika tidak segera dieksekusi gitu. Mas Ferry, tapi ini kan saya dari muter-muter ke kandang-kandang ya. Ini kan dolper yang impor nih terus masuk. Banyak sekali gitu. Tapi kan saya kok nggak menemukan anakannya yo. Loh, ada lah ini anakannya. Tapi masnya nggak sebanyak yang datang itu loh. Oh, memang kan belum terekspos. Nah, jenengan nanti lihat untuk pembeli yang terbanyak di siapa. Misalnya di tempatnya kandang Koh Budi, itu udah anaknya udah banyak sekali anaknya. Wah, kemarin yang kandang itu ya lemprak dulu ya. Kandang lemprak. Kapan-kapan kita liput kayaknya sudah ganti slat. Sudah ganti slat. Tapi slatnya kita pakai yang bagus Mas. Pakai yang bagus ya. Yang hijau. Jadi pakai slat yang itu teman-teman. Tapi nanti palomnya biru kayak gitu teman-teman. Oh, mantap sekali teman-teman. Kalau slat hijau beli di mana teman-teman? Beli di saya aja nanti nggak apa-apa. Tapi dapetnya biru. Nanti tak cat juga kayak gini teman-teman. Kena telek. Oke. Jadi nanti kapan-kapan kita ke Koh Budi juga ya? Iya, kita ke Koh Budi kita lihat banyak anakannya. Belum dijual. Anakannya banyak, belum dijual sama sekali. Nah itu panas kok ada teman-teman yang cari Mas, yang lahiran Indonesia apa? Nggak dapat itu belum dijual. Belum dijual. Nanti mungkin yang jantan-jantan lah. Yang jantan-jantan dijual. Dengan harga kiloan juga Mas. Harganya juga kiloan. Kiloan juga. Kalau ini kiloan bisa nggak ini? Ini nunggu 1 tahun di Indonesia. Nunggu 1 tahun di Indonesia baru kiloan. Kenapa toh? 1 tahun paling tidak kita mendapatkan 1 anak. Kalau di Ferris Farm ya. Kita udah dapat 1 anak, minimal kita udah terbantu masalah modalnya udah balik separuh gitu aja. Atau 1/3 nanti bisa dijual dengan harga timbangan. Oke. Siap, terima kasih Mas Ferry ya. Oke, terima kasih banyak. Masih menguntungkan teman-teman. Masih sangat menguntungkan. Bahkan 5 miliar loh tadi cuma 8 bulan. Dengan beternak 5.000 ekor. 5 miliar. 1.000 ekor oh jadi 1.000 ekor kali 5 jutaan tadi ya? 1.000 ekor kali untungnya 5 juta itu. Benar. Berapa tadi? 5 miliar. 5 miliar. Buset teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau beli domba-domba di Ferris Farm bisa menghubungi nomor berapa Mas Ferry? 085 780 688 151. Kita juga ada admin teman-teman. Oh, ada admin juga. Nomornya di 0851 1717 1107. Oke, kalau alamatnya di mana Mas Ferry? Alamatnya datang langsung ke map Ferris Farm ya. Itu ketik aja Ferris Farm nanti sudah langsung di depan kandang. Oke, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.